Diduga akibat korsleting listrik, 8 rumah kontrakan di Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Api berkobar melalap 8 rumah kontrakan di Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu pagi. Warga pun panik melihat api menghanguskan rumah mereka. 11 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar. 1 jam kemudian api berhasil padam. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Masih dari warga sekitar pukul 6 kami di jalan Buana 3, Pak. Setelah itu kami menunjukkan dari pos-pos terdekat dari wilayah Duren Sawit dan dari kantor unit, semua unit sebanyak 11 unit yang kita luncurkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kabel udara yang semrawut di Jalan Suryo Pranoto, Kelurahan Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Kobaran api dengan cepat membakar kabel udara yang semrawut di tiang listrik Jalan Surya Pranoto, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Bahkan sejumlah kabel yang terbakar berjatuhan ke trotoar. Sempat terjadi beberapa kali letupan hingga membuat para pengendara yang melintas panik sehingga terpaksa memutar arah. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Sementara 4 unit mobil pemadam kebakaran dan belasan personil dikerahkan untuk padamkan api. Api dulu, keluar api. Saya kan lama lagi ya, keluar api. Udah, Sabtu keluar api juga, udah jam. Hari Minggunya saya kemarin dagang, api kecil. Api kecil kalau gede, ini pada joget di kabel. Gara-gara sopir mengantuk, sebuah truk menabrak 2 rumah, sepeda motor dan mobil di Jember, Jawa Timur. Akibatnya 2 rumah warga dan kendaraan yang terparkir di depannya ringsek. Sebuah truk tangki yang melaju kencang di Kecamatan Mumbul Sari, Jember, Jawa Timur, tiba-tiba menabrak 2 rumah warga. Tak hanya rumah, 2 sepeda motor dan sebuah mobil juga tertabrak hingga ringsek. Akibatnya 2 rumah warga yang difungsikan sebagai salon dan posko keamanan ini hancur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian tidak ada warga yang berada di lokasi. Diduga kecelakaan terjadi gara-gara sopir yang mengantuk saat berkendara. Meluncur dari arah utara ke selatan. Yang bersangkutan bermaksud ke arah Suranongko. Namun sesampainya di TKP, pengemudi diduga dalam kondisi mengantuk dan menumbur kendaraan sepeda motor Yamaha Mio yang sedang terparkir di tepi jalan. Selanjutnya menumbur pohon jambu dan menimpa 2 unit rumah. Usai peristiwa ini, sopir truk kemudian ditangkap untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, kemarau panjang membuat jumlah pasien penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung meningkat. Tingginya polusi udara serta perubahan suhu akibat cuaca ekstrim diduga menjadi faktor utamanya. Kemarau panjang membuat jumlah pasien ISPA meningkat. Di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, tercatat dari bulan Juli hingga September, pasien ISPA meningkat menjadi 632 kasus. Total terdapat 1.550 pasien yang berobat di rumah sakit ini, baik rawat jalan maupun rawat inap. Akibatnya tidak hanya orang dewasa, bahkan banyak balita yang terserang gejala demam tinggi, batuk, pilek, hingga sesak nafas. Baterainya udah lama, nggak
sembuh dari bawa ke medika sana. Terus pulang kok malah panas. Makanya bawa ke sini. Tadinya sebelum ke di sini di bandar. Masuk ruang ICU 15 hari. Napasnya udah kenceng. Napasnya juga ya. Terus pulang ke sini kan belum stabil benar. Ini alhamdulillah udah bagus ya. Ini udah agak mending. Tingginya polusi udara akibat musim kemarau panjang serta perubahan suhu akibat cuaca ekstrim diduga menjadi faktor meningkatnya penderita ISPA. Di tahun 2023, angka infeksi saluran pernapasan baik dewasa maupun anak-anak itu memang cukup meningkat. Penyebabnya kita ketahui memang musim kemarau ini ya, lingkungan udara yang cukup berdebu dan banyaknya asap itu mungkin menjadi faktor utama menjadi penyakit infeksi saluran pernapasan. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kesehatan dan menggunakan masker di saat beraktivitas di luar rumah. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Menpora Dito Aryo Tejo hari ini datang ke Hangzhou, China untuk melihat perkembangan para atlet Indonesia yang bertanding di Asian Para Games 2022. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo melakukan kunjungan ke Hangzhou, China dan langsung mendatangi Komite Paralimpiade Nasional (NPC). Kedatangan Menpora ini untuk memantau perkembangan para atlet sekaligus memastikan atlet Indonesia mendapatkan fasilitas yang baik. Jelang pembukaan Asian Para Games 2022 di Stadion Olympic Sports Center Hangzhou, China, sejauh ini ada 2 cabang olahraga dari tim Indonesia yang sudah bertanding, yakni cabang wuxia dan badminton. Cabang olahraga badminton diupayakan bisa meraih 4 medali emas di kejuaraan multi-event ini. Dan total medali keseluruhan yang ditargetkan tim nasional Indonesia adalah 19 medali emas di Asian Para Games 2022. Ya, ini makanya saya mendarat langsung ke headquarters dari NPC Indonesia. Ini kebetulan mau melihat dan juga nanti juga menghadiri opening ceremony. Dan kemarin sudah berlaga badminton. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Saya Fazilah Khairunisa, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.